Baik, selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Sore hari ini kita akan membahas sedikit mengenai platform belajar yang boleh kita gunakan dalam rangka mensukseskan pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai platform yang saya gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah Ruang Kelas. Ruang Kelas ini adalah afiliasi dari platform belajar Ruang Guru. Nah, bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Ruang Kelas ini untuk menunjang pembelajaran jarak jauh? Mari kita ikuti pembahasan berikut ya. Nah, langkah pertama kita masuk ke web browser kita. Oke, saya close dulu. Kita masuk ke web browser kita. Kita boleh gunakan Google Chrome, boleh gunakan Opera, dan yang lainnya. Nah, langkah pertama adalah kita ketikkan cara mendaftar ruang kelas. Oke, lalu kita klik di hasil temuannya di ruang kelas seperti ini. Oke, ini berisi mengenai frequently asked question ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, di sini ada bagaimana cara mendaftar di ruang kelas. Kalau kita klik di sini, ada keterangannya, jika Anda guru silakan kunjungi kelas.ruangguru.com/register untuk mendaftar. Untuk siswa kita bisa sampaikan kepada mereka mendownload aplikasi Ruang Guru. Nah, kita coba ya. Kita double klik di pointer ini. Kita langsung masuk ke linknya. Dia akan mengarah ke ruang kelas. Kebetulan saya sudah punya kelas-kelas di ruang kelas. Oke, seandainya Bapak Ibu baru mau membuat ruang kelas, langkah pertamanya tentunya kita harus create account dulu. Ini boleh Bapak Ibu lihat, yaitu buat organisasi. Ya, buat organisasi. Kita mau buatkan apa? Contoh, kita buatkan sekolah Advent atau perguruan Advent Nias ya, perguruan Advent Nias. Pilih provinsi ya, Sumatera Utara, Kabupaten Nias ya, saya tidak tahu Nias Barat, Selatan atau Utara. Contoh kita buat Nias saja. Nama organisasi kita buatkan contoh SMA Advent Nias. Alamatnya contoh Nias. Lalu kita buat create. Nah, ini organisasi sekolah. Oke. Ini SMA Advent Nias, ini contoh ya. Kita buat. Oke, nah sekarang kita sudah punya akun organisasi SMA Advent Nias. Nah, pengelolanya kebetulan adminnya saya di sini. Oke. Lalu kita klik di sini SMA Advent Nias. Nah, selanjutnya kita bisa bagikan kode SMA Advent Nias ini ke teman-teman kita guru ya. Kodenya ada di sebentar ya. Nah, ini dari info organisasi. Oke, ini kita berikan kepada guru-guru kita ya, yang akan mendaftar untuk membuat akun mereka masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan bahas di sini ya. Nanti kalau kita mau buatkan akun sekolah untuk ruang kelas, mungkin nanti boleh saya bantu, boleh Sri Idaman nanti komunikasi ke saya. Kebetulan kita ada kenalan dari konsultannya Ruang Guru ya. Nah, yang kita ingin bahas di sini adalah bagaimana ruang kelas ini adalah sebuah solusi untuk
mengatasi masalah PJJ. Nah, apa saja fitur-fitur yang ada di ruang kelas? Oke, kita boleh back dulu ya. Nah, untuk pertama sekali, misalkan kita mau akses kita punya ruang kelas, kita bisa ketikkan saja ruang kelas gitu ya. Ini kebetulan saya sudah sering akses, jadi saya sudah langsung punya link ini ya, ruang kelas. Oke, kita pilih untuk guru. Nah, di sini saya sudah punya kelas-kelas. Nah, sekarang contoh kita mau lihat salah satu kelas saya, ini kelas 11 MIA, Matematika IPA. Nah, inilah dia fitur ruang kelas di kelas saya, kelas 11 MIA, Matematika IPA. Ada 13 anggotanya. Nah, jadi ketika kita sudah create satu kelas di ruang kelas, maka dia akan punya kode kelas khusus. Nah, kode kelas ini kita salin, lalu kita kirimkan ke anak-anak kita, siswa-siswa kita melalui WhatsApp group mungkin boleh ya. Nah, inilah fitur-fitur dari ruang kelas. Ada timeline, materi, tugas, live teaching, analisis nilai. Nah, untuk timeline sendiri itu berisi record dari kegiatan kita selama PJJ beserta tanggalnya ya. Nah, satu hal yang menurut saya sangat membantu guru di ruang kelas ini adalah tersedianya materi ya yang disediakan oleh platform Ruang Guru. Coba kita klik materi. Nah, di sini kalau kita mau memberikan materi kepada diri kita, kita cukup klik tambah materi. Ini, lalu tambah materi. Nah, mau dari mana kita tambah materi yang mau kita bagikan? Boleh dari konten ruang belajar, dari unggah, contoh kita punya materi, kita mau unggah boleh. Tetapi biasanya yang lebih efisien memang menghemat waktu, karena Ruang Guru sudah menyediakan konten belajar, mungkin akan lebih terbantu ya guru-guru jika menggunakan konten ruang belajar di sini. Sesuai dengan pengalaman saya, materi-materi yang ada di ruang kelas ini sangat bagus ya, disusun secara apik, teratur, detail, dan intisarinya ada di dalam ya, itu yang paling penting. Nah, cari materi ruang belajar, kita pilih kelas berapa yang mau kita berikan materinya. Salah satu keunggulan dari ruang kelas ini, mereka mengakomodir semua kelas, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 12 mereka sediakan materinya. Nah, contoh saya ambil materi kelas 11 IPA, mata pelajarannya juga lengkap nih semua ya, lumayan lengkap lah ya, memang tidak semua. Contoh saya ambil matematika IPA, lalu saya pilih topik. Nah, topik apa yang mau saya bagikan ke anak-anak untuk mereka pelajari? Nah, di sini ada logika matematika. Lalu saya masuk ke subtopik. Nah, di subtopik ada kalimat, konjungsi dan disjungsi. Nah, ini mengenai logika matematika ya. Nah, ketika saya klik di sini, pihak developernya sudah menyediakan ada video pembelajaran gratis. Nah, ini yang saya bilang tadi yang tidak dimiliki oleh platform Google Classroom. Jadi kita sangat terbantu. Nah, di samping itu karena video pembelajarannya sudah terupload di aplikasi, jadi tidak butuh kuota banyak untuk memutar video tersebut. Coba kita klik ini. Oke, kita putar. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat? Ya, tentu di bahasa Indonesia kita udah pernah belajar mengenai kalimat, gitu kan ya. Nah, tapi gimana sih kalau kalimat dalam matematik? Kita akan pelajari sekarang. Aplikasi ruang kelas ya, cukup bagus ya, kualitas gambarnya juga HD dan suaranya juga cukup bagus. Nah, contohnya kalau kita mau gunakan
video pembelajaran ini. Nah, misalkan kita mau gunakan video pembelajaran ini sebagai materi yang akan kita bagikan ke anak didik kita, kita cukup centang di sebelah kanan ya. Oke, contoh kita mau bagikan mengenai kalimat tertutup, kalimat terbuka, kalimat berkontur universal, kalimat berkontur eksistensial, oke, konjungsi, disjungsi. Maka kita tinggal klik di kotak yang tersedia. Kita juga boleh tambahkan rangkuman materinya. Jadi sini sangat terbantu sekali. Jadi tidak semua materi-materi yang tidak terlalu esensial akan dicatat oleh anak-anak kita, oleh karena pihak ruang guru sudah menyaring materi-materi apa saja yang esensial dalam bentuk rangkuman ya, jadi sangat membantu sekali. Nah, ketika kita mau mengirimkan, kita cukup lengkapi di sini. Topiknya tadi mengenai logika, matematika. Lalu kita buatkan sebagai materi. Lalu kita buatkan deskripsinya. Simak video pembelajaran berikut. Oke. Lalu kita bagikan ya. Tentunya kita bagikan ke kelas 11 Mi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, maka video pembelajaran tersebut telah masuk ke antrian untuk kita bagikan. Oke, lalu kita bagikan materi ya. Oke, isian Anda kurang lengkap. Coba kita lihat di mana yang kurang lengkap. Nah, ini pilih topik ya. Tadi logika, matematika. Oke, mudah-mudahan sudah cukup. Bagikan materi. Oh, ada lagi. Apa lagi nih? Let me see. Turunan fungsi. Wait, karena tidak ada di sini, kita buat topik baru ya. Logika matematika. Oke, save. Oke, lalu kita bagikan. Oke. Nah, setelah kita bagikan, kita kembali ke home kelas kita. Kita lihat inilah materi yang sudah kita bagikan tadi ya, beserta lampirannya. Dan kita bisa sampaikan kepada anak didik kita mungkin melalui WA group supaya mereka sudah bisa mengakses materi tersebut ya. Jadi sangat simple sekali, sangat membantu sekali di era yang sulit sekarang. Tentunya kuota anak-anak juga terbatas, maka dengan menggunakan aplikasi ruang kelas ini akan sangat terbantu ketika mereka memutar video, tidak lagi membutuhkan kuota yang besar ya, karena video pembelajarannya sudah terdownload sendiri ya, atau tersedia di database-nya ruang kelas seperti itu ya. Nah, coba kita back ke home-nya. Nah, itu untuk materi. Nah, untuk penugasan sendiri ya, biasanya kan kita memberikan tugas kepada anak didik kita setelah materi selesai ya. Nah, untuk tugas itu sendiri nih, di sini ada sub fitur pada saat ini, artinya tugas yang sedang kita berikan ada terjadwal, ada yang sudah lewat, jadi kita bisa review ke belakang tugas-tugas apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Ada juga draft, barangkali kita tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas on time seperti itu, kita bisa lakukan penugasan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ketika tiba waktunya nanti itu akan nge-launch sendiri seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada tambah tugas. Nah, di ruang kelas juga tersedia bank soal. Oke, itulah kelebihan dari ruang kelas ini ya. Pilih kurikulum 13 mata pelajaran matematika IPA
tipenya UTS seperti ini. Nah, kebetulan dia sudah versi premium, jadi tidak bisa kita akses ya. Coba kita lihat tingkat 13 revisi, apakah ada yang, nah ini semuanya sudah premium ya, jadi kita harus ada akses ke sana. Ini ada yang gratis, contoh ini ada yang gratis ya, ini kita pilih. Sebelum kita kirim, kita perhatiin jauh dulu ya. Nah, ini contohnya kan bagus ya, lengkap dengan pembahasan disediakan ya. Jadi kalau kita contohnya di sini kan ada 40 soal. Kalau kita hanya mau beri 3-4 soal, kita perhatiin jauh dulu soal mana yang mau kita kasih ke mereka ya. Oke, lalu kita bagikan. Oke, kita bagikan ke anak kita. Sebentar, sebelum dibagikan kita isi dulu semuanya ini, kita lengkapi dulu semua baru kita bagikan ya. Oke, itu untuk tugas. Nah, untuk live teaching, karena kita versi free, kita tidak punya akses ke sana, itu hanya untuk yang berbayar ya. Jadi live teaching ini sangat bagus, dimana kita bisa menggunakan aplikasi ruang kelas secara real time, sama seperti Zoom ya, kemudian Google Meet seperti itu. Kemudian analisis nilai ini juga sangat membantu. Kita bisa melihat record dari penugasan yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi ini lengkap di sini ya. Ada tugas mandiri, ini ayat hafalan dalam bahasa Inggris, soal latihan, ini nama siswa kita, ini nilai-nilai yang mereka dapatkan ya. Nah, ini bisa kita unduh. Kita unduh. Oke. Tentunya kita masukkan di folder mereka ya. Ini matematik kelas 11. Oke, kita buatkan, lalu kita download. Nah, setelah selesai di download, coba kita lihat hasilnya. Dia dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini dia, sangat membantu kan. Jadi ketika kita mau buatkan nilai-nilai tersebut dalam daftar kumpulan nilai, akan sangat terbantu ya. Kita sangat terbantu karena sudah dalam bentuk Microsoft Excel ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, itulah sedikit informasi mengenai ruang kelas sebagai alternatif yang bisa kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran kita. Demikian Bapak Ibu, saya yakin informasi ini masih jauh dari sempurna. Kalau kita contohnya pengen untuk menggunakan ini, mungkin kita bisa saling sharing melalui WhatsApp, atau Bapak Ibu juga boleh cari informasi di internet ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati.